sambal tongkol. Dari rumah menuju ke Rawalo, tepatnya di Desa Kali Tanjung, rumahnya Mbak Fitri yang terkenal bikin sambal dengan merek sambal jerit. Ramai dibicarakan, katanya pesanannya lumayan banyak, berarti rasanya enak. Sambalnya ada 4 macam, sambal cumi, sambal bawang, sambal tongkol, sambal pete, jadi ada 4 macam. Mari. Selamat sore Mbak Fitri. Selamat sore Mas. Wah, ya. Ini nih yang sambal yang lagi heboh itu ya? Iya ini. Oh, ini sambal apa Mbak? Ini yang saya bungkus sambal cumi. Oh, Ya, ini sambal proses cumi. packing ya? Ya, ini lagi dikemas proses ya? packing, dikemas. Ya. Oh, ini yang sudah jadi? Ini sudah jadi. Sambal jerit, Bolo madang. bolo madang. Iya, sambal jerit bolo madang. Jadi kalau makan ini pasti jerit Pasti gitu? jerit. Kita kan makan sambal itu nggak mungkin nggak pedas ya Mas. Oh iya betul, ya, Kita ya, pasti ya. ekspresinya pasti kalau nggak pedas lagi belum puas gitu nah, ya. Betul gitu. Nah, bolo madang itu sambal jerit ini juga bisa dijadikan teman makan. Kalau madang itu kan di Banyumas makan ya artinya. Iya. Jadi begitu artinya bisa dijadikan Bolo madang ya, teman makan batir kita. mangan ya, bolo madang. Batir Berarti makan, ini iya. kalau umumnya untuk satu botol ini untuk berapa piring nasi nih Mbak? Satu ini tergantung konsumsi kesenangan kalau konsumen orangnya ya, Mas. Iya. lahap makan sambal bisa habis sekaligus Bisa nih habis. ya. Kemarin real review ke saya sekali makan di setengah botol. Katanya karena enak dia itu sekali. penyuka sambal ya. Yap. Jadi istilahnya sambal jerit ini ekspresi kepuasan dari rasa pedesnya, rasa nikmatnya dengan varian yang ada. Ini yang saya pegang, ini varian cumi ini. Prosesnya gimana sih Mbak? Ini menggunakan mesin? Enggak, kita menggunakan proses manual dengan diulek. Iya. Wah, Iya betul. terlihat sekali nih irisan daging cuminya yang sudah diulek. Kalau cumi kan agak kenyal-kenyal gitu ya. Kalau diulek nggak mungkin sampai halus banget, nggak mungkin. Kecuali kalau menggunakan mesin giling. Nah, ini kelihatan bahwa proses produksinya itu menggunakan manual, masih diulek-ulek. Nah, ini terlihat sekali proses produksi tadi itu. Ya, betul. Dikemas menggunakan botol dan ada segelnya, tanda jaminan kualitas dari Mbak Fitri. Nah, ini tahan berapa hari Mbak untuk satu ini? Di suhu ruangan dia tahan 1-7 hari. Di suhu ruangan artinya di dalam rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah tanpa kulkas gitu? Tanpa kulkas. Kalau di kulkas bertahan 1 bulan, terus dimasukin di kulkas itu bisa sampai 2 bulan. Kalau didinginkan di kulkas itu bisa tahan sampai 1 bulan. Iya. Jadi tanpa bahan pengawet, dan ini daun jeruk iya, ya, di aromanya itu semakin wangi dan gurih. Ya, bahan pengawetnya kita menggunakan minyak Mas, karena minyak itu kan salah satu ada elemen yang buat ngawetin makanan. Ya, istilahnya masih alami lah ya, menggunakan bahan-bahan yang menunjang kenikmatan sekaligus untuk mengawetkan ya, dengan maksimal 7 hari di luar di luar kulkas. Maksudnya masih dalam rumah, ditaruh di meja atau di lemari makan, nggak dimasukin ke kulkas, itu bisa tahan sampai 7 hari. Kemudian keterangan dari Mbak Fitri kalau disimpan di kulkas itu bisa sampai 1 bulan dikonsumsi dengan enak dan nyaman. Bahan-bahannya apa sih Mbak? Bahan-bahannya kita ada cabai rawit, terus dengan cabai merah, bawang merah, bawang putih. Ada juga pelengkapnya, ada serai dan daun jeruk, terus garam, penyedap rasa, ada gula dan bumbu lainnya. Kalau mau ditiru silakan. Mumpung buka rahasia Mbak Fitrinya itu. Enggak apa-apa. Tapi lebih baik cobain dulu biar nanti bisa untuk perbandingan kualitas produksinya Mbak Fitri sama bikinan sendiri itu enakan mana. Tapi Mbak Fitri berharap sih borong ke sini aja, nggak usah bikin sendiri. Apain repot-repot ngulek, ya kan? Oh, ini menjadi pekerjaan utama Mbak? Sebenarnya sih ini bukan pekerjaan utama, ini pekerjaan sampingan. Oh, sampingan. Iya. Nah, ini perlu ditiru sedulur.
Jadi Mbak Fitri selain punya pekerjaan lain di luar rumah tentunya, tapi di rumah pada saat pulang kerja atau hari libur konsisten membuat sambal produksi rumahan nih. Sehari berapa botol nih? Biasanya Mbak Fitri membuat? Sehari 10 sampai 20 botol. 10 sampai 20 botol. Iya. Tergantung Tergantung kemampuan tenaga ya. Tapi alhamdulillah rezeki banyak orderan. Ini pesanan terjauh sampai kemana Mbak? Kabar-kabarnya? Terjauh sih masih di Karisidenan Banyumas Karisidenan Banyumas ya, masih karena, di lokal ya, Banyumas masih Raya. Di lokal Banyumas Raya. Karena untuk ke luar sih Bismillah ya, mudah-mudahan ke seluruh Indonesia harapannya. Tapi alhamdulillah masih di Karisidenan ya. Banyumas. Oke, mudah-mudahan segera terkabul Mbak cita-citanya. Awalnya coba-coba atau gimana? Awalnya memang ini sudah di prospek tuh sudah lama banget. Sudah menjadi niat gitu ya. Sudah menjadi niat sudah lama banget. Sudah cita-cita ya. Ya betul. Ini baru kesampaian sekarang. Nah, sebelumnya pengalaman membuat ini bekerja di rumah makan atau di pabrik gitu Mbak? Pernah bekerja di rumah makan, terus seneng kulineran juga. Saya seneng masak, seneng hobi memasak. Ya, jadi seneng bikin sesuatu gitu, mencoba gitu. Jadinya udah lama banget pengen bikin produk sambal, akhirnya ya jadi ini sambalnya. Kelihatan orangnya subur karena hobinya makan juga. Karena hobi makan otomatis penasaran bagaimana sih cara membuatnya, kan begitu. Menjadi pengusaha sambal. Amin. Unik memang cita-citanya ya. Tapi unik. Mungkin siapa tahu malah di situ punya peluang yang lebih baik karena mungkin pesaingnya sedikit. Nah, ini Mbak Fitri cita-citanya berbeda, agak nyeleneh mungkin menjadi juragan sambal gitu, dimulai dari usaha kecil-kecilan membuat sambal yang dipasarkan melalui teman-teman ya, teman-teman dekat, kemudian melalui sosial media. Awalnya saya menjual di posting di Facebook. Terus saya juga lewat mulut, maksudnya dari teman ke teman kayak gitu. Terus saya posting di status WhatsApp, saya di Facebook, terus status WA aja bisa untuk jualan. Ditambah lagi di luar pertemanan WA mungkin melalui Facebook. Orang banyak melihat. Sosmednya Facebook Fitria Lopez, IG-nya Fitria Lopez juga. Nah, itu dulu nanti kunjungi ini, nanti saya tuliskan di sini. Alhamdulillah penjualannya meningkat, responnya sangat baik di luar sana, banyak yang suka. Iya, pantesan. Iya. Saya mendengar dari teman-teman di sana juga katanya ada sambal enak di Rawalo. Yang menjadi favorit adalah sambal cuminya, Mas. Sambal cumi. Iya, sambal cuminya yang menjadi bestseller banget ini. Di sambal jerit Bolomadang ini. Sambal jerit cumi, nah ini dia nih. Nanti saya akan coba gimana rasanya ini sambal cumi. Saya penasaran, nanti akan mencoba mencicipi sambal cumi ini. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Sekarang saya mau lihat prosesnya. Silakan Mas, ekspresnya ke dapur. Tuangkan bumbu bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan ke dalam minyak panas. Diaduk-aduk hingga tercium harum aroma bawangnya. Lalu ditambahkan potongan serai dan daun jeruk agar aromanya semakin wangi dan gurih. Tuangkan cabai merah dan cabai rawit yang sudah dihaluskan sebelumnya. Aduk hingga merata. Karena ini sedang membuat sambal tongkol, maka campurkan udang tongkol yang sudah dikukus sebelumnya. Aduk hingga merata dan matang. Inilah sambal yang sudah jadi dan siap untuk dikemas ke dalam botol ketika sudah dingin. Cukup simpel bukan? Temennya kobis nih pasti nikmat sekali. Kobisnya renyah, sambal bawang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita sama-sama lihat proses pembuatannya.
Ada sambal cumi, sambal tongkol, betul-betul diolah masih menggunakan peralatan manual, diulek, kemudian semua bahan udah dicampur lembut, kemudian digoreng sampai matang, terus dikemas. Kalau temennya gorengan mendoan gini tidak apa-apa, walaupun tanpa daging. Sambal ini sudah berasa banget dagingnya, daging tongkol dan daging cumi. Sambal tongkol, sambal cumi, nih kelihatan banget dagingnya, cuminya itu tebal-tebal. Lebih galak ini daripada sambal bawang. Ini sambal cuminya buat saya mantap luar biasa. Tongkolnya juga enak. Terus ini kemudian adanya sambal bawang. Terima kasih Mbak Fitri, mantap sekali.